Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Sabri Helmi Batiar dari Divisi Project. Kali ini saya ingin membahas buku karya Bapak Haudi SPD MM DBA tentang atau dengan judul Teknik Pengambilan Keputusan. Pada part kali ini saya ingin membahas dasarnya dulu, yaitu tentang strategi pengambilan keputusan. Strategi sendiri yaitu mempunyai arti adalah sebuah cara yang dilakukan atau seni yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pengambilan keputusan sendiri adalah hasil atau analisis dari proses untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu, untuk strategi pengambilan keputusan ini dari saya mempunyai arti yaitu tentang sebuah cara atau usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara yang tepat. Pada sebuah pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai suatu hasil atau sebuah keluaran atau output dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada sebuah pemilihan jalur-jalur alternatif yang tersedia. Pada setiap proses pemilihan atau proses pengambilan keputusan sendiri pasti melalui beberapa tahap sampai tercetusnya atau keluarnya output yang akan dijalankan bersama nantinya. Dari buku ini yang aku baca, ada beberapa step atau cara. Yang pertama dalam melakukan strategi pengambilan keputusan, yang pertama adalah identifikasi masalah tersebut. Sebelum suatu tindakan atau keputusan itu diambil, biasanya kita harus menarik benang ke belakang dulu nih, mengidentifikasi problemnya itu seperti apa, case-nya seperti apa, siapa, terus apakah cuma ada satu masalah atau beberapa di dalam satu masalah tersebut. Setelah yang kedua yaitu analisis situasi dan perumusan masalah. Pada tahap kali ini, setelah menemukan ide pokok dari masalah tersebut, biasanya kita langsung menganalisis nih atau mencari tahu nih situasi dalam masalah tersebut tuh seperti apa, terus perumusannya tuh seperti apa. Pada tahap ini tuh biasanya tersaji beberapa, ada fakta, opini, ide dari situasi yang ada. Dalam perumusan ide, opini dari satu orang biasanya mempunyai ide yang berbeda dan bahkan opini yang berbeda, bahkan untuk detail metode pelaksanaannya pun biasanya juga ikut berbeda. Nah, ini diperlukan banyak sudut pandang juga menurut saya. Setelah itu, setelah muncul banyak beberapa ide nih atau opini dari beberapa orang dalam diskusi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan, yaitu dalam tahap ketiga adalah pengembangan dari analisis ide-ide tersebut tadinya. Untuk tahap ini lebih simpelnya sih saya menyebutnya dengan menganalisis manajemen risiko dari opsi tersebut. Biasanya untuk menentukan keputusan yang final, kita dihadapi dengan beberapa opsi nih. Nah, bisa sampai opsi 1, 2, 3, bahkan sampai belasan puluhan opsi gitu. Nah, di setiap opsi yang dikerucutkan, misal dari ada 10 opsi nih, kita kerucutkan lagi dengan analisis manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri aku menyebutnya adalah menakar seberapa errornya dari opsi yang ada. Setelah menakar opsi yang beberapa presentasi dengan error yang berbeda-beda, selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Proses algoritmanya adalah membandingkan dari beberapa opsi tersebut. Semisal opsi 1 mempunyai error di angka 75%, berbeda dengan opsi kedua yang hanya mempunyai error di angka 50% pun, tapi perlu dibahas sampai detail. Kadang di opsi 1 dengan error yang gede, tapi pelaksanaannya lebih simpel dan umum dilakukan.
Berbeda dengan opsi kedua yang dengan error yang mungkin kemungkinan lebih sedikit, biasanya di metode pelaksanaannya atau metode kerjanya itu lebih rumit atau susah dijalaninya. Strategi pengambilan keputusan ini pun seringkali mempunyai impact dalam sisi pekerjaan saya, karena saya selalu dihadapkan dengan beberapa orang, beberapa tukang, beberapa mandor dengan ide-ide mereka sendiri. Bahkan dari satu tim atau satu golongan mempunyai ide dan cara mereka masing-masing. Dengan strategi pengambilan keputusan ini pun menurut saya lebih efektif untuk membandingkan nih opsi 1 dengan opsi 2, mana yang lebih efektif, mana yang mempunyai error lebih sedikit. Mungkin dari saya cukup itu. Sampai jumpa di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.